Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan dalam bentuk video mata kuliah statistik bisnis ya. Ini mata kuliah tentang statistik untuk pertemuan pertama atau di awal perkuliahan ya, masih pendahuluan. Baik. Pertanyaannya adalah apa itu statistik? Apa itu statistika? Nah, berikut adalah gambaran mengenai pemikiran yang berdasarkan statistik ya, dan yang biasa. Nah, di sini ada dua orang, yang wanita dan yang pria. Yang wanita pemikiran tanpa statistik, yang pria adalah ahli statistik. Nah, saat ini mereka akan memesan menu, di mana yang wanita lebih berpikir kepada mahal apa tidak. Kemudian ini yang bersama saya apakah royal atau tidak, karena biasa dengan yang akuntan ya, akuntan sangat royal. Nah, itu pemikiran yang biasa. Sedangkan dari yang pria sebagai ahli statistik, dia berpikir lebih kepada nilai-nilai, kemudian faktor-faktor lain. Nah, di sini nilai-nilainya dia pikir dari 36 kali makan sup, 27 kali diantaranya enak, tapi apakah pada hari Senin koki yang biasa masak itu libur? Kemudian bagaimana dengan kalau ada molekul udara yang dalam ruangannya terbang gitu. Nah, jadi pemikirannya beda. Baik, endingnya ya, di sini banyak di antara kita yang hidup nyaman dengan tingkat ketidakpastian tertentu. Nah, di sini yang wanita sudah memutuskan bahwa dia memesan sup, sedangkan yang pria ya, dia malah minta dibawakan kalkulator. Nah, di sini yang pria ingin lebih dalam lagi ya, menghitung untuk dia bisa menentukan menu mana yang akan dipesan. Oke, nah di sini pilihan yang bagus. Aku 95% yakin bahwa pada malam ini probabilitas sup sungguh-sungguh enak antara 73% dan 77%. Nah, dengan dia menghitung, dia sudah membuat hasil persentase, baru dia bisa menentukan. Nah, ternyata sup memang bagus. Nah, keunikan statistik adalah kemampuan menghitung ketidakpastian dengan tepat. Jadi dia walaupun tidak pasti, tetapi bisa dihitung dengan tepat. Nah, dari sinilah akan membuat pernyataan yang tegas ya, dan lengkap dengan jaminan tingkat ketidakpastian. Nah, sekarang arti statistik dan statistika. Statistik berasal dari kata state yang artinya negara. Nah, mengapa disebut negara? Karena dulu itu yang menggunakan statistik hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan negara. Statistik adalah kumpulan data, bilangan atau non-bilangan yang disusun atau disajikan sedemikian rupa, biasanya dalam bentuk tabel atau grafik yang menggambarkan suatu persoalan atau keadaan. Nah, statistika ya, dalam arti sempit menggambarkan tentang data yang disajikan dalam bentuk bisa berupa tabel atau diagram. Kemudian di dalamnya ada pengukuran-pengukuran. Nah, yang ada pengukuran tendensi sentra. Yang dihitung adalah rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik. Ya, kemudian yang diukur lagi adalah penempatan. Dari mediannya, kuartil, desil, dan persentil. Lalu diukur juga penyimpangannya. Diukur dari hasil range-nya, kemudian rentangan antar kuartil, rentangan semi antar kuartil, simpangan rata-ratanya, simpangan baku, varian, koefisien varian, angka baku ya. Selanjutnya angka indeks. Nah, di sini
mencari kuatnya hubungan dua variabel. Jadi, statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, dan analisis data, serta teknik-teknik analisis data. Contoh, nah di sini rata-rata IPK mahasiswa TI adalah 3,5. Sudah ada rata-rata, kemudian ada hasilnya 3,5. Rata-rata penghasilan orang Indonesia 3 juta. Oke, rata-ratanya ada dan hasilnya adalah 3 juta. Karakteristik statistik. Nah, statistik dikerjakan dengan angka. Angka dalam statistik ada dua pengertian. Kalau dia berdasarkan jumlah atau ada nilainya, ada nilai jumlahnya, maka itu disebut sebagai data kuantitatif. Kalau dia berdasarkan nilai, misalkan sangat puas sekali, cukup puas, tidak puas ya, itu disebut data kualitatif atau berdasarkan kualitas. Nah, itu juga bisa dihitung dengan campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, karakteristik statistik adalah dia bersifat objektif. Objektif artinya dapat diterima oleh semua orang. Tentang sebutan angka yang ditulis, rumus-rumus yang dipakai itu semua diterima. Lalu sifatnya universal ya, bisa dipakai di semua bidang keilmuan. Nah, ini karakteristik dari statistik. Apa sih gunanya statistik ya? Yang pertama dalam bidang komunikasi. Dalam bidang komunikasi di sini sebagai penghubung beberapa pihak untuk kepentingan data statistik. Nah, nanti dari data itu dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah deskripsi. Jadi dia menggambarkan, hasilnya itu dia menggambarkan data-data. Contoh adalah jumlah penduduk, IPK mahasiswa yang tadi kita kasih contoh sebelumnya ya. Selanjutnya regresi. Nah, regresi ini untuk meramalkan pengaruh data yang satu dengan yang lain untuk mengantisipasi gejala-gejala yang nantinya akan ada atau yang akan datang. Selanjutnya korelasi atau hubungan. Dengan adanya statistik bisa diketahui kuatnya hubungan dalam penelitian itu. Lalu komparasi, jadi bisa di-compare, bisa dibandingkan data dua kelompok atau lebih. Nah, dalam statistik tidak lepas dari populasi dan sampel ya. Populasi itu adalah objeknya atau subjek yang berada pada suatu wilayah. Dia memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Klasifikasi populasi ya, ada dua, bisa terbatas dan tidak terbatas. Sifatnya ada dua juga, ada yang homogen, sama ya, atau heterogen, bervariasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan populasi terbatas? Populasi terbatas itu artinya wilayah atau populasi itu dia punya sumber data yang jelas batasnya. Jadi bisa ada nilainya, ada jumlahnya, gitu ya, bisa dihitung. Contoh, jumlah penduduk Kota Bandung 2.500.000 jiwa. Jadi sampel populasinya adalah 2.500.000 jiwa. Contoh lain, jumlah 125 mahasiswa UCIC adalah ini yang mendapat beasiswa prestasi, sehingga jelas bahwa populasinya ada 125 mahasiswa ya. Kalau yang tidak terbatas atau tak terhingga, artinya sumber data itu tidak bisa ditentukan batas-batasnya, jadi relatif ya. Tidak bisa dinyatakan dalam bentuk sejumlah sekian seperti itu. Nah, contohnya meneliti berapa liter pasang surut air laut pada bulan purnama. Ya, karena tidak menentu, tidak bisa ditentukan, maka itu disebut sebagai populasi tak terbatas. Oke, berdasarkan sifatnya tadi ada dua juga ya. Jadi yang pertama tadi apa? Homogen, homo ya, homogen atau sama. Nah,
Homogen ini sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama, jadi tidak mempersoalkan jumlahnya ya. Yang heterogen artinya berbeda atau bervariasi, jadi harus ada batas-batasnya, bisa secara kualitatif ataupun kuantitatif. Kalau kualitatif tadi seperti saya contohkan, bisa sangat puas, puas, tidak kurang puas, tidak puas gitu ya. Kalau kuantitatif tadi misalkan berapa persen, misalkan 10%, 20%, seperti itu. Nah, tadi populasi, sekarang sampel. Apa itu sampel? Menurut Suharsini, sampel itu adalah bagian dari populasi atau sebagian atau yang bisa mewakili populasi yang diteliti. Nah, di dalam sampel itu ada teknik-tekniknya ya. Jadi teknik secara probabilitas atau yang non probabilitas. Nah, mengambil sampel itu harus sesuai dengan teknik sehingga dia bisa benar-benar bisa mewakili, bisa menggambarkan populasi yang sebenarnya. Nah, yang pertama, yang probability sampling ada 4. Oke, di situ bisa dilihat. Ada yang simple, ada yang proportionate, ada yang disproportionate, ada yang area sampling. Sedangkan yang non probabilitas ada yang sistematis, ada yang kuota, aksidental, purposive sampling jenuh, snowball sampling. Oke, kita bahas dikit-dikit ya secara ringkas saja. Probability yang sampling. Nah, teknik sampling untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel ya. Nah, di dalam probability sampling tadi kan ada 4. Oke. Yang pertama simple ya, simple random. Nah, random atau acak. Dia mengambil secara acak ya, yang dianggap homogen atau sejenis. Jadi dari populasi sejenis yang banyak itu diambil secara acak saja, dijadikan sampel. Selanjutnya proportionate stratified random sampling ya. Nah, di sini dia diambil dari anggota populasi yang acak juga. Kemudian dari sampling ini diambil anggota yang heterogen atau tidak sejenis. Ya, diambil masing-masing dari beberapa macam itu, misalkan dua dari beberapa macam yang berbeda itu. Nah, dijadikan sampel representatif. Selanjutnya, disproportionate stratified random sampling. Nah, ini mengambil sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata, jadi berlevel, tetapi sebagian ada yang kurang proporsional pembagiannya. Nah, ini karena dia tidak sejenis atau heterogen. Nah, di sini contohnya ada perusahaan XYZ. Direktur utama 1 orang, kepala departemen 5 orang, kepala divisi 26 orang, kepala cabang 700 orang, kepala karyawan 3.000 orang. Nah, yang dijadikan sampling ya, artinya di sini dia random. Dia hanya mengambil strata yang A dan B, jadi hanya direktur utama dan kepala departemen. Lalu berdasarkan area, jadi sampling berdasarkan area. Contoh di sini melakukan penelitian terhadap keluarga yang sudah diimunisasi vitamin A. Nah, dari provinsi itu diambillah beberapa kabupaten, kemudian kabupaten diambillah beberapa kecamatan diambil desanya, beberapa desa, kemudian didatalah dari RW dan RT-nya. Oke, jadi ini berdasarkan wilayah atau daerah. Nah, tadi yang probability sampling. Kalau yang non probability sampling itu juga ada beberapa macam tadi ya. Nah, yang non probability sampling itu teknik sampling yang tidak memberikan peluang atau tidak ada kesempatannya untuk dijadikan anggota sampel atau sampling ya. Yang pertama bisa dipakai teknik sampling sistematis. Dia mengambil sampel berdasarkan atas urutan dari populasi pada jarak interval waktu, ruang, dan urutan yang seragam. Oke, contoh. Jumlah populasi 40 mahasiswa TI ya, itu diberikan nomor urut 1 sampai 40. Nah, sampelnya mungkin berdasarkan yang genap. Nah, ambillah yang genap. Berarti yang genap adalah 2, 4, 6 sampai dengan 40. Nah, secara sistematis ya.
Selanjutnya, sampling kuota. Apa itu sampling kuota? Nah, di sini menentukan sampel dari populasi yang punya ciri-ciri tertentu ya, yang diinginkan, atau mengambil sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari peneliti. Lalu sampling eksidental, ini teknik mengambil sampel berdasarkan faktor spontan. Jadi spontan aja diambil beberapa dijadikan sampel atau sampling. Nah, selanjutnya secara pertimbangan atau purposive sampling. Nah, digunakan untuk sebagai oleh peneliti dengan pertimbangan-pertimbangan. Nah, di sini dia mengambil sampel itu untuk tujuan tertentu ya, dengan beberapa atau dengan pertimbangan. Contoh di sini, misalkan peneliti ingin mengetahui kasus tawuran antar sekolah, sehingga peneliti mencari lokasi kejadian. Nah, dari situ didapatlah 2 SMA terdiri SMAN dan SMUN, 3 SMK, STM, SMF, SEMEA, dan 1 MA. Jadi dia ngambilnya berdasarkan sampel, berdasarkan pertimbangannya, karena di situ yang banyak adalah di 3 SMK itu, sehingga persentase yang lebih besar untuk sampel adalah SMK, baru kemudian SMA dan MA. Sampling jenuh. Apa itu sampling jenuh? Nah, dia mengambil sampel dari semua populasi dan semuanya itu dipakai sebagai sampel, atau kita kenal sebagai istilahnya sensus. Jadi semua nggak ada yang lewat, semua populasi dijadikan sampel. Selanjutnya snowball. Snowball sampling itu kalau dari istilahnya dia snowball, yaitu bola salju ya. Jadi kalau bola salju itu dari dia kecil lama-lama membesar dan membesar. Nah, di sini dari sampling yang jadinya berjumlah kecil, lalu respondennya itu dia mengajak sahabatnya atau yang lain ya untuk dijadikan sampel dan terus ya, sehingga dia menjadi besar. Nah, ini namanya snowball sampling. Nah, ini contoh beberapa pengambilan sampel yang bisa berkembang ya, kayak tadi snowball. Di situ ada yang Ruby itu yang paling besar, yang RAM, Ruby Agency Manager. Lalu di bawahnya ada cabangnya lagi, Gold Agency Manager atau GAM. Nah, dari GAM ini dia punya unit manager ya. GAM ini memilih dia unit manager yang mana. Nah, masing-masing unit manager itu punya lagi bawahnya, jadi ngembangin terus, sehingga sampel yang kecil tadi menjadi besar. Kayak apa aja di dalam sampling bisa ada kesalahan. Oke, menurut Sejana ada kesalahan untuk yang sampling dan kesalahan non sampling. Nah, ini nanti akan kita bahas lagi di pertemuan ke depan ya. Baik, itu tadi materi tentang pendahuluan tentang statik dan statistika ya. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.